Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, pada hari ini kita berkumpul untuk merenungkan sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Karena dengan jalan salib hidup ini kita akan penderitaan dan sengsaranya di dalam kapasitas kita sebagai umat beriman dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita buka dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena pada hari ini kami Kau kumpulkan lewat jalan salib ini. Semoga kami semakin mengenang kembali Yesus Kristus dalam kisah sengsara jalan salib ini. Semoga Roh Kudus yang Kau curahkan ke dalam hati kami membuat kami semakin menyadari betapa besar kasih dan cinta-Mu terhadap kami. Maka di dalam jalan salib ini, ajarlah kami agar kami tidak takut mencintai Engkau dan sesama kami. Demi Yesus Kristus yang bersama Dikau dan Roh Kudus mendampingi hidup kami kini dan sepanjang masa. Amin. Perhentian pertama, Yesus dijatuhi hukuman mati. Sesudah ditangkap, Yesus mula-mula dihadapkan ke sidang Mahkamah Agama. Pada keesokan harinya, Yesus dibawa ke pengadilan Pilatus. Pilatus bertanya kepada orang-orang Yahudi, "Apakah tuduhan kalian terhadap orang ini?" Mereka menjawab dengan mengajukan saksi-saksi dusta. Kemudian Pilatus masuk ke dalam gedung pengadilan dan memanggil Yesus untuk ditanyai tentang tuduhan mereka. Tetapi Pilatus tidak menemukan kesalahan apapun seperti yang dituduhkan mereka kepada Yesus. Maka Pilatus berusaha melepaskan Yesus. Namun oleh desakan para tua-tua, ahli-ahli Taurat, dan seluruh rakyat, Pilatus menjatuhkan hukuman mati. Ia menyerahkan Yesus kepada rakyat Yahudi untuk disalibkan. Setelah Yesus dihadapkan di depan ahli-ahli Taurat, Yesus pun dibawa untuk dihukum mati dengan diikuti Yohanes dan Maria bundanya. Yang mulia Pontius Pilatus, gubernur Kekaisaran Romawi, atas perintah Imam Hanas dan Kayafas serta orang-orang Farisi, kami membawa Yesus orang Nazaret ini untuk diadili. Bawa tahanan itu kemari. Cepat, berjalan. Hai orang-orang Yerusalem, apakah tuduhan kalian terhadap orang ini? Kami tidak akan menyerahkannya kepadamu. Ambillah ia dan hakimilah dia menurut hukum Taurat kalian. Tidak. Kami tidak diperbolehkan untuk membunuh seseorang. Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada dirimu. Tetapi sesuai tradisi, bahwa tiap Paskah aku membebaskan tawanan bagi kalian. Maukah kalian supaya aku membebaskan raja orang Yahudi ini untuk diadili? Tidak, jangan bebaskan pembohong itu. Dia bukan raja kami. Bebaskan Barabas bagi kami. Ya. Bebaskan Barabas orang Yahudi itu. Ia lebih berharga daripada dia. Aku bebas. Enyahkan dia. Dia bukan raja kami. Salibkan dia. Kami tidak memiliki raja selain Kaisar. Tunggu. Ini hadiah mahkota terindamu yang mulia. Berbahagialah. Salam, hai raja orang Yahudi. Maria! Ayo teman jalannya berangkat. Jalannya berangkat. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pengorbanan demi keselamatan kami. Demi kami, Engkau telah setia kepada kehendak Bapa, kendati Engkau harus menghadapi hukuman mati di salib. Semoga kami pun selalu setia kepada kehendak Bapa. Juga selalu karena kesetiaan itu kami harus menderita seperti Engkau. Sebab Engkaulah Tuhan kami
kini dan sepanjang masa. Perhentian kedua, Yesus memangkul salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Yesus tidak bersalah, namun dijatuhi hukuman mati. Setelah diolok-olok, diludahi, dimahkotai duri, dan disesat, Yesus dibawa keluar dari balai pengadilan untuk disalibkan. Sambil memikul salibnya, Yesus pergi ke tempat yang bernama tempat tengkorak, atau yang dalam bahasa Ibrani, Golgota. Prajurit pun memberikan hadiah kepada Yesus, yaitu berupa salib besar yang berat untuk dirinya, sampai ke puncak Golgota. Ini hanya kedua anak yang mulia. Pikul, cepat. Bapak, aku ini pelayanmu, buah dari tubuhmu. Cepat jalan, cepat. Cepat. Cepat jalan, jalan kalian berdua, cepat. Jalan. Cepat jalan. Cepat. Jalan yang mulia. Cepat jalan mulia. Dalam jalan Tuhan, Engkau menghilangkan kami kependeritaan dengan Dikau. Semoga kami makin setia memikul salib kehidupan dengan tabah dan tulus seperti yang Engkau telah lakukan kepada kami, agar kami layak disebut pengikut-Mu. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Perhentian ketiga, Yesus jatuh untuk pertama kali. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Yesus pun jatuh untuk pertama kalinya. Perjalanan Yesus menuju Golgota semakin lama semakin menjauh meninggalkan kota. Banyak darah keluar dari luka-lukanya. Badan lelah, penat dan lemah. Beban salib pun terasa semakin berat. Apalagi masih diperberat dengan penderitaan batin karena ditinggalkan oleh murid-muridnya, ditolak oleh bangsanya, dan dijatuhi hukuman mati, kendati Yesus tidak bersalah. Prajurit mencambuki Yesus dan menyuruh Yesus untuk segera melanjutkan perjalanan. Ayo, cepat kali. Jalan, jalan, bantu. Jalan cepat, jalan. Jalan bodoh. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau berkenan memanggul dosa-dosa kami. Kami yang berbuat dosa, tetapi Engkau yang menanggung hukumannya. Semoga kami tidak lagi memperberat beban yang harus Kau tanggung. Sebaliknya, semoga kami selalu berusaha meringankannya dengan bertobat dan dengan meringankan beban orang lain, agar langkah kami pun lebih ringan untuk mengikuti Engkau, Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Para murid Yesus telah lari, sehingga Yesus harus menapaki jalan sengsaranya seorang diri. Tetapi dalam perjalanan sengsara ini, ternyata masih ada Maria, ibunya, yang setia mengikuti dia. Dalam perjalanan Yesus memikul salib, Maria menghampirinya. Namun prajurit lekas menyuruh Yesus untuk segera melanjutkan perjalanan. Hei wanita berbohong, mau apa kau? Minggir, mau mati kau? Sarungan pedangmu.
biarkan kepada Dini bertemu ibunya untuk dilakukan. Cukup! Pergi! Cepat pergi! Ayo jalan yang mulia! Jalan! Cepat! Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas teladan Ibu Maria dalam mendampingi orang yang menderita. Semoga karena teladan Maria, kami didorong untuk lebih berat ambil bagian dalam penderitaan dan keprihatinan sesama, lebih-lebih yang berada di sekitar kami. Bantulah kami menjadi sahabat sejati bagi orang yang menderita, dan dengan demikian menjadi sahabat-Mu sendiri. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Perhentian kelima, Yesus ditolong oleh Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan, dan bersyukur kepada-Mu. Yesus sangat letih dan lemah, padahal tempat yang dituju masih jauh. Memangkul salib merupakan ukuran kelayakan seorang pengikut Yesus, karena Yesus sendiri bersabda, "Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku." Jadi, bagi orang Kristen, salib sungguh tak terelakkan. Salib adalah beban yang harus kita pikul. Namun, kita akan mampu memikul beban berat itu kalau kita saling membantu. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, maka kamu memenuhi hukum Kristus. Hei, berhenti! Bukankah kau tak tahu bahwa dia sudah tidak bisa melanjutkan perjalanan? Bantu dia! Aku tak mau. Hei, kamu cepat bantu orang itu. Ampun Tuhan, ampun. Hamba Simon, hamba hendak pulang ke Kirene. Hamba tidak mau. Aku tak mau dengar. Cepat bantu dia. Cepat. Angkat dari itu. Cepat. Jalan yang mulia. Jalan pemalas. Cepat. Maka para prajurit menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota, lalu diletakkan salib Yesus di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Perhentian keenam, wajah Yesus diusap oleh Veronica. Kami menyembah Dikau ya Tuhan, dan bersyukur kepada-Mu. Wajah Yesus kotor oleh darah, keringat, dan debu. Semarak dan ketampanan wajahnya terasa sirna. Tepatlah gambaran Yesaya. Banyak orang akan tertegun memandang dia. Begitu buruk rupanya, tidak seperti manusia lagi. Dan tampaknya tidak seperti anak manusia lagi. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita tidak tertarik untuk memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita tidak menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Veronica pun datang menghampiri Yesus dan memberikan kain dan air minum untuk Yesus. Perkenankan aku, ya Tuhanku. Allah Bapa di surga akan selalu bersamamu. Kau pikir kau siapa? Ha? Pergi dari sini. Cepat pergi. Cepat lanjutkan perjalanan. Tuhan Yesus
Ampunilah kami yang sering takut menolong orang yang sedang menderita. Semoga kami turunkan membuat kami berani berbuat sesuatu untuk meringankan beban mereka yang sedang menderita. Dengan demikian, kami meringankan pula bebanmu, sebab Engkau telah menderita demi kami. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Perhentian ketujuh, Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Kendati sudah ditolong oleh Simon dari Kirene dan wajahnya sudah dibersihkan, tubuh Yesus tidak bertambah segar. Salib yang menindih di pundaknya terasa semakin berat. Perjalanan masih jauh. Yesus semakin payah. Untuk kedua kalinya, Yesus jatuh. Meskipun begitu, dengan tabah dan teguh hati, ia bangun. Diangkatnya kembali salib berat itu. Ia meneruskan perjalanan tanpa mengeluh. Apa yang dinubuatkan Yesaya kini menjadi kenyataan. Dia dianiaya, dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke tempat pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Yesus pun jatuh untuk kedua kalinya di hadapan para orang banyak dan menatap lama wajah Simon. Ayo, sedikit lagi. Kita hampir sampai. Bangga pemalas! Cepat! Lanjutkan perjalanan! Cepat! Cepat jalan! Cepat jalan! Ya Yesus yang sabar, bantulah kami agar mampu bangkit dari kelemahan-kelemahan kami. Semoga kami pun memperbaiki diri dan berani bangkit dari dosa-dosa kami, seperti Engkau bangkit kembali ketika jatuh tertimbun kami. Sudah Engkau Tuhannya, kini dan sepanjang masa. Perhentian ke-8, Yesus menghibur perempuan-perempuan yang menangisinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Tatkala Yesus menapaki jalan salibnya menuju Golgota, banyak orang mengikuti dia. Di antaranya banyak wanita yang menangisi dan meratapi dia. Dia pun terhenti dan mengatakan sebuah perkataan kepada mereka. Janganlah kalian menangisi aku, karena aku merupakan pelayan Bapa. Ini merupakan tugas yang diberikan kepadaku. Hei, cukup! Cepat pergi! Hei! Tuhan Yesus Kristus yang Maha Rahim, kami bersyukur karena Engkau mengingatkan kami akan dosa kami, memenuhi amanat-Mu. Semoga kami berani meratapi dosa-dosa kami. Bantulah kami bangkit dari dosa dan kelemahan kami, lalu mengusahakan hidup yang berkenan padamu. Bantulah kami untuk memperhatikan orang-orang yang menderita di sekitar kami. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Perhentian ke-9, Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Hari semakin panas, jalan yang menuju puncak
kita semakin menanjak. Tubuh Yesus yang semakin lemah tidak mampu menahan beban salib yang berat. Untuk ketiga kalinya Yesus jatuh. Tubuhnya terbanting di tanah yang berbatu-batu. Darah kembali mengucur dari luka-lukanya. Hei, cukup. Kau bebas pergi. Bangun yang mulia! Bangun yang mulia! Cepat! Jalan! Jalan yang mulia! Hei, bangun! Cepat kemelas! Cepat jalan! Ampunilah dosa-dosa kami, ya Yesus yang Maha Rahim. Bebaskanlah kami, ya Yesus yang Maha Rahim. Bebaskanlah kami dari belenggu dosa yang memenjarakan kami. Tuntunlah langkah kami mengikuti jalan-Mu, jalan menuju ke hidup yang kekal. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Perhentian ke-10, pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sesampai di puncak Golgota, para prajurit menanggalkan pakaian Yesus dengan paksa. Mereka mengambil pakaian Yesus lalu membaginya menjadi 4 bagian. Untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Demikian juga jubahnya mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas sampai ke bawah hanya 1 tenunan. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. Maka genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagikan pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi di atas jubahku. Hei kamu! Cepat tanggalkan baju dan jubah kebesaranmu. Bawa kemari jubah itu. Kita undi saja jubah ini. Aku 1, aku 2, aku 3. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena dengan dihinakan di salib, Engkau telah memulihkan martabat kami yang cemar akibat dosa. Semoga kami mampu menjaga martabat kami yang luhur dan suci, serta menghindari hal-hal yang merendahkan martabat kami. Terlebih, semoga kami selalu menaruh hormat dan menjaga martabat-Mu sendiri yang Kau pertaruhkan dalam diri sesama kami. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Perhentian ke-11, Yesus disalibkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sampailah mereka di tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Para serdadu memberikan anggur bercampur mul kepada Yesus, tetapi Yesus menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan Dia dengan tak mengenal lelah.
Inikah raja kalian? Bukankah engkau adalah anak Allah? Selamatkanlah dirimu. Allahku, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kau sendiri yang mengatakan bahwa engkau bisa merubuhkan bait suci dan bangunnya kembali dalam 3 hari. Kalau engkau adalah Mesias, turunlah agar kami bisa melihat dan percaya. Aku haus. Daging dari dagingku, darah dari darahku. Anakku, biarkan aku mati bersamamu. Ibu, inilah anakku. Anakku, inilah ibumu. Hei, cukup lagi, cepat pergi, cepat pergi, cepat. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Engkau berkenan menanggung sengsara di salib untuk membebaskan kami dari kekuasaan dosa. Berilah kami kekuatan untuk menyalibkan dosa-dosa kami, agar kami kelak Kau bangkitkan dan boleh menikmati kebahagiaan bersama Engkau. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Perhentian ke-12, Yesus mati di salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Ketika itu, hari sudah kira-kira pukul 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai pukul 3, sebab matahari tidak bersinar. Dan tabir bait suci terbelah 2. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menyerahkan nyawanya. "Makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Ambillah dan minumlah. Ini adalah darah perjanjian baru yang diserahkan bagimu dan yang lainnya untuk pengampunan dosa-dosa. Lakukanlah ini agar kalian mengingat aku." Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Kalau kau raja, masakah kau tidak dapat menyelamatkan dirimu sendiri? Aku memang berdosa. Tapi saat ini juga, aku ingin bersama-sama dengan kamu di Taman Firdaus. Sungguhnya, pada hari ini juga, Engkau akan bersamaku di Firdaus. Sudah selesai. Allahku, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Marilah kita hening sejenak untuk merenungkan wafat Tuhan.
kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus menjadi sangat takut menyaksikan wafat Yesus secara demikian. Mereka berkata, sungguh orang ini adalah anak Allah. Jika kita telah mati bersama Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga bersama Dia. Maka hendaklah kita semua sadar, kita telah mati bagi dosa, tetapi hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus Kristus, melalui wafat-Mu di salib, Engkau telah menyelamatkan kami. Semoga kami yang telah mengenal misteri salib dan mengamalkannya di dunia ini, kelak boleh menikmati buah-buah penebusan dalam kerajaan surga bersama Engkau, Tuhan kami, untuk selama-lamanya. Amin. Perhentian ke-13, Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Di dekat salib Yesus berdirilah Maria ibunya, saudara ibunya Maria istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Salah seorang prajurit menikam lambung Yesus, dan segera keluarlah darah serta air. Hari mulai malam, maka Yusuf dari Arimatea yang telah menjadi murid Yesus memberanikan diri menghadap Pilatus untuk meminta jenazah Yesus. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Setelah mendengar keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan jenazah Yesus kepada Yusuf. Kemudian Yusuf menurunkan jenazah Yesus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah membaharui dunia lewat sengsara-Mu yang mengagumkan. Resapkanlah dalam diri kami karya belas kasih-Mu ini, sehingga kami selalu ingat akan misteri agung ini dan boleh mengabdikan diri kami seutuhnya hanya kepadamu. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin.